Kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Mediana di AMS TV Channel. Pada kesempatan ini saya menghadiri launching buku dari Aji Chok, pemilik dari Krishna oleh-oleh Bali, sesuatu yang luar biasa. Saya menghadiri acara yang luar biasa, seribuan orang hadir. Pada kesempatan ini saya dengan Aji Chok. Terima kasih atas kesempatannya nih, Aji. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Terima kasih. Dipastikan nggak ngantuk jam 9. Oke, boleh nggak saya nanya dulu, Aji itu Bapak, kalau saya manggil Bapak Aji, ada yang salah? Ya. Jadinya Bapak. Salah. Jadi Salah. Aji aja gitu ya? Aji itu Bapak. Cok itu sendiri, saya nggak ada namanya Cok di sini. Dulu punya konveksi namanya Cok Konveksi. Orang manggilnya Aji Cok. Nah, setelah punya Krishna, Cok Konveksi jadi mulai ditinggal namanya karena nama Krishna mulai ditinggal dari kencang ya. Makanya orang manggilnya Aji Cok Krishna. Nah, makanya kekhawatiran saya nanti dengan nanti showroom ini penjualannya bagus, naik nanti namanya Aji Cok Krishna naik. Berkelanjutan lagi. Jadi akan lanjut aja terus gitu ya. Itu tadi menghadiri acara seperti itu, saya seperti menghadiri acara kawinan itu ya, ribuan orang gitu. Saya sudah pikirkan dari awal, karena kalau kita mengundang di buat event, kalau buat acara, saya khawatir undangannya akan over capacity, karena kita terbukti buat acara termasuk nikahan pertama itu undangan sebanyak 7.500, akhirnya yang datang 2 kali lipat, dan bahkan hampir 50% tamu undangan tidak bisa masuk ke acara, dan kemacetan terjadi kurang lebih 5 km. Waduh. Terus buat acara yang kedua juga sempat juga over capacity. Terus yang ini acara ketiga termasuk besar bagi saya. Sebenarnya targetnya hanya 1.000 undangan, tetapi udah nambah lagi 250, dan masih banyak yang kita stop di H-2. Oke. Itu saya tidak membayangkan sebetulnya untuk peluncuran sebuah buku. Saya pikir meluncur buku gitu ya, ternyata seribuan orang. Itu luar biasa untuk saya. Gini, Aji Chok gitu. Sebagai dokter saya browsing nih, lihat Aji Chok apa gitu ya. Kalau dilihat acaranya tadi, itu saya udah nggak bisa komentar apa gitu ya. Udah apa yang nggak punya di Aji Chok ini, semuanya udah serba ada. Coba saya membahas dari sisi saya ya. Ada riwayat sakit lambung 7 tahun. Apa itu artinya? 7 tahun saya punya riwayat asam lambung, mungkin kita kerjanya pagi siang malam, nggak kenal waktu, dan sampai kadang-kadang sampai makan pun kita saking senangnya kerja, sampai makan pun kita sampai darah kerja dulu. Nah akhirnya saya sering memaksakan untuk kerja, bahkan istri saya sering marah, kamu nanti sakit. Tapi karena suka, udah tanggung lagi dikit, nah disitulah kita sering memaksakan untuk bekerja sampai saat ini. Tapi pernah sakit terkapar gitu nggak? Saya udah berapa kali bulan-bulan masuk rumah sakit, tapi 3 bulan terakhir ini syukur kebetulan kemarin kan dapat obat dari segala dokter, boleh dikatakan udah ke Singapura juga 3 kali, belum ada hasilnya. Akhirnya terakhir 3 bulan terakhir minum probiotik, itu sangat mempengaruhi sampai saat ini. Kalaupun naik tidak sekeras dulu. Saya mewakili hak tubuh manusia gitu ya, sebagai dokter gitu. Ada yang namanya, kalau saya kebetulan dokter pidana gitu, fetal origin adult disease. Kejadian-kejadian lagi hamil atau sebelum hamil munculnya nanti tuh, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kayak gitu. Haji, bisa membayangin nggak kalau tubuh haknya dihilang atau diambil, bakalan muncul nggak kira-kira penyakit-penyakit yang tidak terduga? Tubuh kan katanya tadi saya suka kerja kan, tubuh langsung tidur. ya. Ada tidur, ada olahraga, ada apa gitu. Kalau bekerja gitu bisa ada yang bilang Pasti kesehatan kalau terlalu fokus kita kerja, otomatis akan kita kesehatan. Saya kalau sadar sekarang ini sangat aware dengan kesehatan. Makanya setiap 3 bulan, sampai 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, saya mau seharusnya aturan kan 6 bulan sekali, setahun sekali untuk cek general check up ya. Saya 2 bulan sekali general check up. Meskipun biaya yang cukup mahal, dibilang itu kesehatan bagi saya sangat penting. Jadi udah bisa tidur bang, kira-kira kalau udah dibandingkan dengan dulu, kalau sekarang jauh lebih bisa tidur.
tetap juga kalau di atas jam 12 kita belum tidur, otomatis pikiran kerjaan mulai menghantui, dan makanya kita harus tidur jam 4. Nah dengan minum protein ini sedikit tidak pengaruh, karena kalau bicara nggak bisa tidur itu ada hubungannya dengan asam lambung. Kalau asam lambung udah naik tidurnya susah. Nah itu kan semua ya, asam lambung katanya sentralnya di atas sana nih yang masalah gitu, jadi bukan organ. Ya makanya saya kadang-kadang berpikir, ada kan dokter yang bisa menyembuhkan asam lambung, tinggal pilih mobil saya yang salah satu yang mobil mewah, silakan ambil, tapi sembuhkan saya dari asam lambung. Tapi setelah 6 bulan harus bisa sembuh, silakan ambil mobil saya yang mewah. Saya bisa kan? Ya, sempat sampai berpikir. Nah, saya aja yang sembuhin kalau gitu. Bahkan 3 bulan ini saya percaya dengan prebiotik dulu kemarin. Oke, jadi kalau prebiotik itu kan semacam virus, bukan virus ya, organisme yang baik lah yang dimasukin ke dalam itu. Jadi 70% badan kita tuh sistem kekebalan tubuhnya ada di saluran cerna. Nah, prebiotik kerjanya di situ tuh. Jadi kalau memang benar bisa prebiotiknya jadi menolong lah katakanlah, jadi bagus semuanya, harusnya sih jadi lebih nyenyak. Gitu. Oke, Aji, coba ya sekarang dengan segala sesuatu yang tidak ada sekarang, balik lagi pertanyaannya sebagai dokter kebidanan juga gitu. Itu kan suksesnya Aji itu karena tempatan yang luar biasa ya. Tadi juga saya melihat dengan talk show atau apa itu dengan Bang Dino ya gitu ya, sampai sedikit nangis gitu. Itu balik ya, cerita zaman dahulu itu muncul lagi saat itu, kira-kira seperti itu. Yeah. Itu memberikan satu pengalaman yang bagus atau sedihnya itu berulang lagi, itu muncul lagi. Karena setiap ada acara, terutama kalau ada sosok Pak Siddhartha, saya kayak pasti nggak bisa nahan. Andaikan kalau nggak ada Pak Siddhartha, saya masih bisa nahan. Karena beliau selalu ada di pikiran saya, selalu ada di bayangan saya, dan termasuk apapun yang saya buat, pasti saya selalu izin sama beliau. Makanya saya pesan kepada anak-anak saya sama istri saya, suatu ketika kalau keluarga beliau, anak-anak beliau tidak berhasil seperti kita, kamu jangan pernah lupa. Silakan untuk satu usaha atau satu outlet kasih itu beliau. Itu kan luar biasa ya. Ini sekarang, ini bukan mengkhawatirkan, kalau dari sisi saya juga sama ya. Banyak sekali rumah sakit atau klinik ataupun namanya di sisi saya yang hebat karena dokternya hebat, karena pelakunya hebat. Tapi begitu pelakunya itu sakit atau tidak hebat lagi gitu ya, itu kliniknya tuh sampai bisa tutup gitu ya. Atau sampai ya bangkrut lah katakan. Seorang Aji Chong gitu ya, dengan pengalaman yang luar biasa, dengan kerja yang luar biasa, dan ini logikanya saya akan naik terus ya kira-kira. Kira-kira Aji Chong itu mempersiapkan generasi penerusnya supaya muncul tadi Aji-Aji lain itu seperti tadi Pak PJ mengatakan itu, kira-kira apa yang mempersiapkan? Tentunya dari pandemi, terutama setelah pandemi. Kalau sebelum pandemi mungkin masih kecil bertentangan dengan anak-anak, karena dianggap kita beda generasi ya. Karena anak-anak sekarang udah lebih kenal dengan digital atau apa. Tapi saya selalu bilang teori itu beda dengan praktek. Teori itu perlu, tapi jauh lebih penting praktek langsung. Nah di situ setelah pandemi malah anak-anak saya yang langsung datang menghadap ketemu orang tuanya bahwa mulai sekarang apa kata Aji saya mau, karena saya melihat Aji sudah terbukti membangun sesuatu. Nah sampai saat ini sekarang ini anak yang pertama namanya Dilin sudah ikut di perusahaan, anak yang kedua yang perempuan juga sudah, yang ketiga ya juga sudah, yang keempat masih sipil. Anak yang pertama dia lebih ke audit secara holding, yang ngerti tentang SDM-nya. Terus anak yang kedua dia lebih ke processing untuk urusan barang, untuk menguruskan produk packaging atau apa, anak yang kedua. Sedangkan anak yang ketiga dia memang hampir sama tipenya sama Aji-nya, dia memang lebih ke pedagang, dan sekarang yang pegang serum anak yang ketiga. Ini pendapat seorang dokter lah katakan, kan lebih banyak pengalaman lapangan daripada teori. Katakanlah usul ya.
dimungkinkan nggak kalau memang dibuat satu information atau training center untuk life skill gitu kan banyak sekali orang juga yang punya kemampuan tapi tidak mampu sekolah dan segala macam itu kan masih banyak ya di Bali, di Indonesia gitu. Menurut Aji Cok kira-kira kalau dibuat semacam training center life skill, pokoknya nggak perlu sekolah hebat, nggak perlu strata, nggak perlu ini dan segala macam itu, tapi bisa ditumbuhkan. Apakah dimungkinkan? Saya punya target 2025 nanti ya. Kalau dapat 2026, saya punya lahan namanya Eco Village. Eco Village itu misinya sosial. Itu ada kurang lebih 2,5 hektar. Itu ada tanaman buah. Siapapun boleh memetik di situ. Kalau sebelum pandemi, kalau orang memetik buah kena denda 50.000. Setelah pandemi itu saya berpikir orang butuh makan. Dan ini dulu saya di kampung saya orang paling termiskin. Tapi begitu saya sekarang ada rezeki, saya bisa menyiapkan lahan seluas 2,5 hektar untuk fasilitas umum, termasuk banyak jenis buah di situ. Di saat pandemi itu seluruh masyarakat di situ jogging jogging di situ, olahraga di situ, kerja kelompok di situ, dan di situ kita tidak cas parkir dan untuk memetik buah di sana bebas. Dan dari situ rasa muncul ide saya, keinginan saya karena melihat di sana itu kan kerja kelompok setiap hari. Kelompok setiap hari, sedangkan saya kan sering ngisi seminar. Kalau saya ngisi seminar, sering sekali itu hanya teori yang dilakukan di sekolah, hanya seremonial. Nah di situ saya punya ide ingin mencetuskan membuat sekolah yang langsung ada keterampilannya. Misalnya sekolah SMK, tapi langsung ada keterampilan pabriknya, pabrik kuenya ada di situ, terus garmennya ada di situ, otomatis dia langsung keterampilannya langsung begitu sekolah langsung praktek, begitu tamat langsung dipekerjakan. Itu target kita di tahun 2025-2026. Harusnya mungkin 3 tahun lalu yang kita buat punya sekolah. Nah kebetulan 3 tahun lalu kita bangun sekolah. Saya izin kepada gubernur, kalau bisa ngapain lagi buat sekolah, ikut aja bantu sekolah kami di sini. Tapi mau sekarang saya harus putuskan buat sekolah di tahun depan. Lahannya sudah ada dan di tempatnya memang kerja kelompok buat seluruh anak-anak sekolah yang ada di kabupaten. Makanya di tempat itu ada wantilan, ada perpustakaan, ada yang itu boleh kita tidak sekolah tapi punya sekolah. Jadi kalau melihat pengalaman riwayat hidupnya, sekolah formal jadi nggak cocok untuk Haji. Ya, saya tahu ya. Saya tahu nggak akan cocok ya. Tapi ya saya ingin mencari masa lalu saya dulu nggak sekolah. Orang tua saya nggak mampu, paling nggak saya bisa sekarang mendirikan sekolah. Tetapi saat ini di keterampilannya. Ya, untuk keterampilannya buat pabriknya atau apa. Kita nggak usah harus punya karyawan banyak kan, ini bisa langsung PKL di sini. Iya, jadi kalau lihat kan banyak ya cerita orang susah terus sukses, tapi cuma satu putaran aja terus. Iya, generasi kedua habis lagi gitu ya, habis lagi ya. Tapi menurut cerita apa benar atau tidak, biasanya kalau orang Bali biasanya di generasi kedua udah susah. Iya. Terus kalau orang itu bukan di Bali aja kan? Ya, tapi kalau saya dengar kan cerita-cerita orang tua biasanya kalau orang Bali itu regenerasi kedua udah mulai hilang. Tapi kalau orang Cina itu regenerasi ketiga masih bisa bertahan. Makanya saya belajar kelebihannya sama orang Cina. Oke. Ya. Kan banyak juga ya grup rumah sakit katakanlah di Jakarta atau di Indonesia. Ini udah seperti berlaku umum gitu. Generasi pertama ngebangun, generasi kedua mulai ngerusak, generasi ketiga ngabisin. Nah itu semoga tidak terjadi di sini ya gitu. Semoga tidak terjadi, tapi kalau melihat anak-anak saya, kesadaran anak-anak saya sangat luar biasa. Tetapi kalau untuk membuka ekspansi lagi selanjutnya mungkin perlu proses. Karena dia mengakui, anak-anak saya sudah mengakui saya nggak bisa mengikuti IT 100%. Saya susahnya udah di 100%. Tetapi saya bisa mengikuti paling nggak mungkin 60%. 100% dia udah kita coba gas lagi. Nggak bisa sih, karena beda jiwa aja sama anak-anak kita. Nggak pingin ikuti tapi nggak bisa. Karena kenapa Krishna itu besar? Itu bukan karena saya punya uang banyak atau apa, tapi karena berkat doa masyarakat dan karena saya dekat dengan masyarakat. Itu poin menurut saya. Jadi saya lagi ngebayangin seorang haji nggak bisa diganti oleh 1 atau 3, nggak bisa menurut saya. Mungkin nggak yang mengganti itu ada sebuah sistem haji cok, sistem yang karena ini kan segala sesuatu terjadi karena berbuat baik, dan ini kan doanya luar biasa, banyaknya orang yang mendapatkan manfaat dari haji cok Krishna itu luar biasa. Nah, mungkin itu
kalau dibuatin satu sekolah, katakanlah information center atau skill apapun namanya gitu, akan muncul aji-aji yang lainnya gitu ya. Saya lagi ngebayangin sebuah sistem dari Krishna itu akan berubah, bukan Aji Cok Krishna Awet, mungkin nanti sebuah sistem Aji Cok, mungkin nggak? Semua itu selalu mungkin ya, karena kalau yang sifatnya positif saya pasti sangat mensupport. Tentunya kalau itu kan tentunya sekarang saya juga sarankan ke anak-anak, tetapi biasanya kalau tujuan positif saya yakin itu bisa terwujud. Nah itu bukan hanya Bali aja dong kalau kita kan kalau tadi yang ngasih testimoni sampai Bapak Presiden, berarti sistem Haji Cok itu harus se-Indonesia, mungkin bahkan sedunia mungkin ya kali ya. Amin. Ya, itu siapa tahu mengalir aja. Ya mengalir aja gitu, Krisnanya bukan hanya di Bali gitu ya, terkenal di Indonesia. Memang kalau Krishna kan permintaan Bapak Presiden Jokowi, harapannya Krishna itu ada di sebuah destinasi pariwisata di Indonesia. Tetapi yang baru saya lirik adalah baru Jogja. Tanggal 16 Mei buka Jogja. 16 Mei 2024 ini buka Jogja. Mudah-mudahan nanti di Cina atau di Rusia. Saya serahkan ke anak-anak. Baik, sebelum Dia asal ngomongin makin naik nanti. Jangan sampai terjadi itu. Sebelum mengakhiri, kira-kira pesan apa nih ya? Banyaklah orang yang susah tapi tidak kelihatan menembus awan tadi dikemukakan itu tidak kelihatan. Kira-kira kalau saya lihat orang kan kebanyakan pesimis. Makanya harapan saya terutama anak muda yang sekarang harus selalu optimis. Ya jangan terlalu berhitung, kerja aja dulu, apapun nanti hasil kerjanya itulah rezeki. Makanya saya pikir karena saya sampai saat ini saya selalu bekerja dan tidak pernah memposisikan saya harus nomor satu lah harus begini. Justru saya selalu memposisikan saya selalu di bawah. Makanya saya harus bisa merangkul dari bawah ke atas. Justru saya sendiri ketemu sama orang atas malah grogi ya. Saya lebih enak ada di bawah. Makanya buat anak-anak muda semuanya kita harus selalu optimis dan tentunya harus kerja keras. Baik, terima kasih pemirsa, pengalaman yang luar biasa dengan Aji Cok, pengusaha dari Bali, Krishna oleh-oleh. Jangan lupa like and subscribe IMS TV channel.